ISTE Yogyakarta memberikan beberapa webinar series dan juga podcast tentunya, teman-teman. Nah, kemudian webinar series dan juga podcastnya ini narasumbernya adalah teman-teman dari anak-anak muda. Dan hari ini kita akan mencari tahu, kita akan mencuri ilmu dari narasumber kita. Tentunya hari ini ada Kak Lala Rosa dan juga Kak Arif ya. Kak Lala Rosa ini adalah seorang selebgram, seleb TikTok juga, jadi konten kreator TikTok dan merupakan brand ambassador Traveloka. Kemudian Kak Arif Budiman, ini adalah founder dari Kuliner Yoga di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Keren banget ya. Oke, perkenalkan sebelumnya saya adalah Halo Fauzia yang akan menemani teman-teman untuk mencuri ilmu nih dari Kak Lala Rosa dan juga Kak Arif Budiman di pagi hari ini. Nah, webinar pertama kita ini diawali dengan topik seputar digital marketing yang pastinya teman-teman butuhin banget, apalagi di era sekarang ini ya. Setelah pandemi COVID-19 ini kan orang-orang banyak banget ya yang mau cari cuan, tapi aduh, gimana nih supaya media sosial aku tuh berguna buat aku gitu. Nah, dengan adanya webinar ini, teman-teman mungkin bisa mencuri sedikit ilmu dari Kak Lala Rosa dan juga Kak Arif Budiman. Platform yang bakalan dibahas di pagi hari ini nih teman-teman adalah Instagram dan juga TikTok. Tentunya selain jadi media berbagi informasi dan juga kisah sehari-hari, kamu jadi bisa nih maksimalin media sosial kamu buat bisnis gitu Sobat Ista. Jadi nggak cuman, kalau misalnya orang-orang mikir kan TikTok nih, cuman ini doang, cuman joget-joget doang, nggak ada faedahnya. Ayo kita kasih tahu orang tua kita, saudara-saudari kita, dan juga teman-teman kita kalau misalnya TikTok dan juga Instagram itu bisa jadi ladang cuan buat kita. Oke, saya ucapkan selamat pagi teman-teman semua dan juga Kak Lala Rosa, Kak Arif Budiman, selamat pagi Kak. Nah, hari ini kenapa sih teman-teman pengen ikut webinar di pagi hari ini? Pasti karena pengen memaksimalkan media sosialnya sendiri ya. Dan ISTE Akprin Yogyakarta nih juga ada beberapa podcast Sobat Ista yang terus juga ada lomba-lomba juga. Wah, pokoknya ramai banget nih di setengah abadnya ISTE Akprin ya. Nah, terus di pagi hari ini aku mau kasih pengumuman yang keren, yang juga bermanfaat buat teman-teman karena bakalan ada door prize berupa e-money buat satu orang yang beruntung. Jadi teman-teman, syaratnya gampang banget, tinggal follow aja Instagramnya @akprin_official dan juga tinggal share aja story keseruan webinar hari ini, terus di tag aja ya saya Akprinnya. Ada e-money 100.000 nih buat dua orang, buat 2 orang. Jadi sekarang teman-teman langsung aja follow Instagramnya ISTE Akprin ya, akprin_official. Nah, kita langsung mulai aja kali ya teman-teman, karena udah jam 9 juga, udah jam 9 lewat. Oke, langsung aja aku mau ngundang Kak Lala dan juga Kak Arif udah bergabung di pagi hari ini. Jadi Kak Lala seperti yang udah aku sebutin tadi, ini adalah konten kreator TikTok dan juga Traveloka Brand Ambassador. Sedangkan Kak Arif Budiman adalah founder dari Kuliner Yoga di Instagram, YouTube, sama TikToknya teman-teman pasti tahu ya. Jadi orang di balik Kuliner Yoga ini adalah Kak Arif Budiman. Langsung aja, sekarang, oh ya teman-teman boleh untuk isi Google Form ya, supaya nanti bisa mengirimkan juga kesan ikut webinar ini dengan link yang nantinya bakalan dikirim via chat box ya. Oke, teman-teman, nanti di Google Form-nya boleh langsung diisi kesannya, terus juga gimana nih webinar kali ini, boleh nanti di-share bareng kita supaya kita makin maju lagi bersama. Tapi teman-teman udah pada follow juga kan Lala Rosa dan juga Kak Arif Budiman? Di Oke, TikTok, Kak. langsung aja. Halo. Langsung aja kita undang Kak Lala Rosa buat bergabung bareng kita. Kak Lala, boleh Halo, diaktifkan? selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Lala. Kabarnya sehat, Kak? Oh, sehat-sehat. Oh ya, ini background-nya kebalik gak ya? Enggak, aman kok. Oke, Kak Lala, ini lagi di mana nih, Kak? Lagi di rumah. Oke.
hari ini udah banyak banget yang bergabung barengan kita di webinarnya IST Aprin. Kita pengen mencuri ilmu dari Kak Lala yang TikTok-nya rame banget, sering FYP. Orang-orang kan, aduh gimana sih caranya nih biar FYP kayak Kak Lala gitu ya. Terus juga pengen dapat uang gitu dari sosial media. Jadi kita nggak buang-buang kuota doang nih Kak dari sosial media. Oke, langsung aja Kak. Kita share ilmunya nih bareng sama teman-teman di webinar pagi hari ini. Silakan Kak Lala. Oke, terima kasih Mbak Halwa atas waktunya dan kesempatannya. Sebelumnya aku izin share screen dulu kali ya. Buat suaranya aman ya, kedengeran jelas. Aman. Oke. Oke, halo teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini di webinar kali ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya udah dikasih waktu buat sharing bareng hari ini mengenai cari uang di media sosial, ada Instagram dan TikTok. Saya juga sama Mas Arief Budiman, seorang founder dari Kuliner Yogya. Dan pada pagi hari ini Lala atau yang biasa disebut Lala Rosa, Angela Rosari ingin membawakan mengenai materi TikTok. Gimana sih sebenarnya cari uang di TikTok, atau mungkin tadi udah sempat di-mention sama Mbak Halwa, gimana sih caranya biar FYP itu sama tuh. Jadi awal ketika aku main TikTok tuh awalnya aku juga suka nanya-nanya ke orang, gimana sih caranya FYP, gimana sih triknya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Angela Rosari Inarmastia, biasa dipanggil Lala. Saat ini kesibukannya saya sebagai mahasiswa S2 UGM jurusan Ilmu Komunikasi. Saya juga siaran di Radio Istakalisa dan saya aktif main sosial media. TikTok saya ada 2, di @angela_rosari dan di @ladystem_id. Dan saat ini saya juga dipercaya sebagai brand ambassador Traveloka Best Jogja. Saya juga menjadi sosial media spesialis di beberapa brand. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Hawa juga sempat mention, aku ingat banget, sebenarnya TikTok tuh media sosial yang kayak apa sih? Sebenarnya TikTok tuh apakah cuman joget-joget aja? Karena awalnya sebelum main TikTok pun aku juga sempet kayak nggak percaya kalau TikTok itu bisa buat sharing informasi. Bahkan aku juga ngiranya TikTok tuh buat joget aja, sedangkan aku nggak bisa joget, jadi aku nggak main waktu itu. Nah, sebenarnya awalnya memang TikTok itu dikenal sama yang namanya Musical.ly, tapi di sekitar 5 tahun ke belakang yang lalu, perusahaan China itu membeli Musical.ly dan menggabungkannya menjadi aplikasi TikTok. Dan sekarang TikTok itu bisa upload video bahkan sampai 5 menit. Kalau misalnya sebelumnya itu upload video kan maksimal 1 menit aja. Pakainya juga gampang banget, ada filter, ada efek, editing juga bisa langsung, terus musik dan lainnya dalam satu aplikasi itu. Nah, kalau untuk data pengguna TikTok sendiri, ternyata di dunia, di global itu ada 1,5 miliar pengguna di seluruh Indonesia, dan ternyata di Indonesia sendiri, teman-teman, pengguna TikTok itu jadi negara kedua terbanyak yang menggunakan TikTok, dan sudah lebih dari 100 juta pengguna TikTok di Indonesia per akhir tahun 2021. Entah ya, sekarang di tahun 2022 udah makin banyak jadi berapa pengguna TikTok yang ada di Indonesia. Sebelum mulai sharing, Lala mau kasih tahu, saya mau kasih tahu sebenarnya awal mula aku main TikTok itu di tahun 2020. Awalnya di tahun 2020 dan itu di akhir tahun. Jadi waktu itu saya sebenarnya nggak punya akun TikTok, cuma download aplikasinya aja. Terus ternyata ngelihat FYP, kok ada temen deket kuliah itu masuk FYP TikTok. Dan kemudian ketika saya melihat videonya, langsung WhatsApp bilang, kok bisa FYP sih? Gimana caranya? Ya hampir sama sih sama pertanyaan teman-teman kebanyakan mungkin. Caranya FYP, tipsnya FYP itu kayak gimana? Kok kamu bisa FYP bahkan sampai juta-juta viewers gitu ya? Waktu itu teman saya. Terus karena saya itu emang suka jalan-jalan, suka kulineran, dan teman saya itu bilang,
coba deh bikin video aja, apapun, kamu suka makan kan, coba deh jajan. Nah, itu kan, saya tanyanya pagi tuh, hari Sabtu pagi, kemudian sorenya, saya nggak tahu kenapa saya iseng beli martabak, terus saya videoin, masuk TikTok. Nah, dan saya upload, itu di Sabtu malam, itu setengah 12 malam. Nggak kepikiran bakalan FYP, paginya itu masih 600 viewers, sedangkan follower saya saat itu masih 0. Kemudian tiba-tiba siang harinya rame, terus berakhir videonya itu, video pertama saya itu langsung tembus 1 juta viewers. Nah, ketika itu saya ngerasa, oh ternyata bikin video pendek, bikin video tentang makan aja menarik tuh buat orang lain. Nah, kemudian setelah bikin satu video itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada beberapa yang ngekontak buat ngajakin kerjasama, sedangkan pada waktu video saya yang baru satu itu follower saya pun belum banyak. Kemudian saya lanjut tekunin, saya ngerasa apa sih yang aku suka, karena aku pengennya juga biar kedepannya enjoy bikin video. Akhirnya aku suka staycation, aku upload tentang video-video staycation, video-video mungkin jalan-jalan. Nah, kemudian diajak kerja sama Traveloka itu dari setahun yang lalu, jadi aktif main di TikTok. Nah, sejak itu. Tapi yang saya sadari, di mana ketika saya main TikTok di tahun 2020 akhir sampai sekarang, sebuah personal branding itu penting banget teman-teman. Jadi ketika saya main TikTok di kala itu, banyak orang-orang yang mungkin ketika sudah hafal dengan konten saya, Lala Rosa yang orangnya suka cari diskon, Lala Rosa yang orangnya suka cari sale, yang suka kasih informasi tentang staycation murah, staycation yang poin-poin pentingnya misalnya lokasi strategis, terus harga murah, fasilitas lengkap itu ada, pasti jatuhnya carinya akun saya, karena aku ngerasa personal branding tuh penting banget waktu itu. Bahkan sampai sekarang. Tapi teman-teman juga harus tahu kenapa sih personal branding tuh penting. Jadi personal branding itu sebenarnya kegiatan ngasih tahu orang kita ini siapa. Jadi kayak Lala pengen dipanggil, oh Lala tuh orang yang suka cari diskon, Lala tuh orang yang suka kasih rekomendasi soal staycation, orang yang suka kasih rekomendasi soal jalan-jalan di Jogja, kamusnya ke Jogja, entah itu hotel, entah itu jalan-jalan harus kemana, wisata kemana, atau mungkin bahkan rental motor, mobil kemana, atau mungkin makanan yang murah-murah tuh kemana. Nah, aku sadar kalau misalnya pengen banget disebut sebagai seseorang yang punya kamus ke Jogja gitu. Jadi aku punya personal branding buat ngasih tahu kalau Jogja tuh sebenarnya banyak banget nih, mulai dari tempat wisatanya, hotel dan lain-lain. Jadi personal branding tuh adalah kegiatan ngasih tahu orang kita ini siapa. Misalnya aku pengen dibilang sebagai aku seseorang yang aktif buat olahraga, aku seseorang yang aktif buat nge-review film, atau aku seseorang yang mungkin aktif di organisasi. Jadi personal branding itu proses berkelanjutan buat kita itu mengembangkan, mempertahankan reputasi kita, kesan individu, kelompok atau organisasi sendiri. Nah, biar apa sih kita punya personal branding? Sebenarnya penting nggak sih punya personal branding? Aku awalnya juga masih sering nanya-tanya, penting nggak sih punya personal branding? Penting banget, karena kalau misalnya personal branding kita udah kelihatan, nantinya itu untuk menjadi sebuah ajang perkenalan kita di depan orang-orang, bahwa kita itu seseorang diri yang positif, kita itu aktif di mana, kita itu lebih sukanya apa, jadi biar nanti ke depannya kita bisa berhenti buat ngejar-ngejar uang. Jadi uang itu akan udah kenal kita. Kita berhenti ngejar uang dan membuat nantinya uang itu mengejar kita karena udah tahu kita itu siapa, udah kenal kita siapa melalui yang namanya personal branding tadi tuh. Nah,
Kalau ditanya gimana sih caranya biar punya yang namanya personal branding? Sampai sekarang pun Lala juga masih belajar gimana caranya biar punya personal branding yang kuat, biar semakin banyak orang yang kalau misalnya tadi Lala pengen dikenal sebagai kamus ke Jogja, ya kalau mau ke Jogja, mau cari tempat-tempat, ya carinya akun Instagram atau akun TikToknya Lala Rosa, atau bahkan kalau di akun TikTok satunya di ladystem_id, aku punya personal branding yang berbeda dengan akunku first account yang Angela Rosari. Jadi di Ladystem itu aku sharing mengenai tips skincare, aku sharing buat kalau misalnya jalan-jalan lagi perawatan wajah, perawatan rambut itu di mana, itu benar-benar beda. Jadi punya kedua personal branding di akun yang berbeda-beda. Nah, caranya biar punya personal branding itu, yang pertama kita harus cari tahu siapa kamu. Apa sih aku tuh pengen dikenal sebagai apa? Aku seorang penyiar radio, aku juga pengen dikenal seorang yang aktif bermedia sosial. Jadi untuk itu di TikTok aku setiap videonya pasti ada voice overnya, karena aku juga pengen menonjolkan bahwa aku adalah seorang penyiar radio misalnya gitu. Atau apa sih yang memotivasi kamu, misalnya suka olahraga, suka bisnis. Nah, coba deh tanya ke teman-teman terdekat kira-kira gitu ya, biar nggak bingung, kira-kira aku tuh orangnya kayak gimana sih. Nah, itu bisa jadi salah satu cara buat cari tahu siapa kamu. Yang kedua, tentukan pengen dikenal sebagai apa. Nah, personal branding itu diperkuat dengan kamu yang namanya menentukan visi, dan visi itu merupakan sebuah peta jalan kemana sih sebenarnya kamu tuh harus pergi. Karena zaman sekarang semua orang main media sosial, media digital mau nggak mau, karena apalagi adanya pandemi COVID-19 kayak gini, kita pastinya akan punya sebuah jejak digital nih teman-teman. Coba deh perkirakan 5 sampai 10 tahun lagi, kamu tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Biar jejak digital kita yang abadi, yang lama-lama itu jadi kelihatan, oh memang perjalanan karir kita tuh ya dari awal, perjalanan karir kita tuh ya memang bagus-bagus aja. Jadi kalau misalnya kita mau membangun personal branding, hati-hati juga di media sosial. Jangan sampai personal branding yang kita bikin baik-baik itu jadi rusak kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Nah, kalau kamu mau membangun personal branding dengan tentukan pengen dikenal sebagai apa, yang pasti harus sesuai passion kamu. Jadi biar kesannya kalau misalnya kita udah membangun personal branding, entah di media sosial atau entah di lingkungan langsung gitu ya, biar kedepannya itu perjalanan kita nggak bakalan kosong. Jadi kita juga pasti bakalan seneng buat ngejalaninnya, terus kita juga nggak akan bosen ke depannya. Terus yang ketiga, tentukan audiens. Jadi tentukan deh kita tuh aktif di sosial media tuh buat apa. Caranya tuh buat postingan yang menarik itu. Terus apakah tujuannya buat kasih informasi, apakah tujuannya buat edukasi, itu juga bisa. Jadi nggak cuma anak muda aja yang punya sosial media, bahkan orang tua itu harusnya punya juga buat ngebangun personal branding, mungkin untuk dikenal buat kerabat-kerabatnya juga. Nah, ada juga mungkin yang menentukan audiens sebagai personal branding di media sosialnya itu sebagai untuk tuntutan pekerjaan, mungkin buat membuat atau memperbarui LinkedIn atau mencari pekerjaan. Jadi supaya kita tahu nantinya postingan-postingan kita ya harus disesuaikan dengan yang namanya audiens kita. Terus yang keempat adalah kita harus aktif bangun yang namanya relasi, kita juga aktif yang namanya berkolaborasi. Karena biasanya setiap pekerjaan, setiap bidang itu punya komunitasnya masing-masing di internet. Nah, baik itu mungkin dari Facebook, dari Kaskus, atau mungkin dari website. Kita caranya ngebangun personal branding, mungkin dengan join komunitas-komunitas yang ada di masing-masing internet, ataukah kita juga ajak berkolaborasi dengan orang yang mungkin kita anggap satu jalan dengan kita, atau ada benang merahnya, atau mungkin yang menurut teman-teman sendiri orang tersebut itu berpengaruh juga nantinya buat akun media sosial teman-teman. Karena kolaborasi tersebut adalah salah satu tips
yang bisa untuk membangun yang namanya personal branding. Terus yang kelima, maksimalkan media sosial. Karena zaman sekarang kalau misalnya ketemu orang mungkin lebih susah, coba deh main media sosial, main media digital, biar nantinya nggak cuma orang-orang terdekat aja yang tahu kita, tapi orang-orang di luar sana nggak cuma di sekeliling kita, bahkan di seluruh Indonesia, di dunia pun bisa tahu kita. Nah, yang terakhir adalah buat strategi konten. Kita juga harus tahu tujuan kita main media sosial, tujuan kita ngebangun personal branding itu apa. Jadi kita akhirnya membuat strategi konten yang menarik buat nantinya akan mendapatkan banyak viewers, buat nantinya akan mendapatkan followers, yang setelah konten kita bikin ini kita baiknya harus selalu terus berkarya sesuai passion kita, sampai nantinya kamu mungkin bisa tawarkan jasa atau produk yang kamu punya. Kuncinya adalah sesuai passion atau ketertarikan kita dan jangan dipaksakan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, di TikTok tuh banyak banget jenis-jenis kontennya. Ada konten hiburan, misalnya tadi aku udah mention soal nari, soal joget, karena TikTok kan mungkin awalnya terkenal sama joget-joget TikTok yang emang lagunya viralnya di mana-mana. Terus yang kedua adalah konten edukasi, misalnya yang lagi rame soal kasih tahu gimana cara ngebuat CV, gimana cara ngedesain PowerPoint, gimana caranya ngelatih pembelajaran buat anak kuliah, anak SD. Sekarang tuh banyak banget nah konten-konten yang edukasi kayak gitu, apalagi di masa pandemi yang sekarang. Ketiga, konten berita itu juga banyak, jadi berisi mengenai pemberitaan-pemberitaan yang lagi berjalan, mungkin kita bisa bawakan dengan nuansa, dengan gaya kita yang lebih baru di media sosial kita sendiri. Terus yang keempat adalah konten bisnis, misalnya kita kasih tips-tips caranya ngebangun bisnis, tips-tips buat cara jadi reseller dan macam-macam, itu banyak banget di TikTok atau di media sosial yang lainnya. Atau juga bisa bikin konten review seperti Mas Arief Kuliner Yogya, atau seperti Lala juga konten review, entah mereview apapun, yang penting kamu suka. Jadi kalau misalnya kita ngejalanin suatu hal yang kita suka, pasti kedepannya bakalan kerasa senang. Nah, terus yang lagi rame-ramenya sekarang, kalau misalnya kita lihat di TikTok itu banyak banget yang bikin vlog tentang sehari-hari, a day in my life, atau kalau misalnya Lala karena suka makan, bikinnya juga what I eat in a day, seharian makan apa. Nah, itu termasuk beberapa jenis konten yang emang lagi rame, atau mungkin buat teman-teman yang bingung, aduh pengen aktif di media sosial, pengen main TikTok, tapi bingung kontennya apa. Banyak banget kok kontennya, karena semua hal tuh bisa dikontenin sebenarnya. Nah, mungkin akhirnya nih banyak yang tanya, gimana sih tips FYP, gimana sih cara mengelola konten di TikTok? Yang pertama adalah coba deh buat konten dari hal yang kamu suka. Kalau misalnya kamu suka makan, kayak Lala buat konten yang kamu suka tentang makan. Karena kalau misalnya kita membuat konten dari hal-hal yang kita suka, nantinya pasti ngebawanya pun lebih gampang, terus kita juga bisa jadi tahu gitu ya, lebih tahu, lebih paham apa yang kita sampaikan, karena memang kita udah lama tuh belajar hal tersebut. Atau yang suka olahraga, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang bikin konten mengenai pembelajaran online, terus mengenai tips-tips mengerjakan soal, pastinya kan itu kita hadapi sehari-hari itu. Jadi mungkin bahkan lebih gampang, gak cuman ngajar, tapi sekalian bisa direkam, bisa dimasukin ke media sosial. Yang kedua adalah pelajari tentang content creation, karena gampang banget kok sebenarnya ngevideo, gampang banget kok sebenarnya ngedit video. Kalau misalnya nggak mau pakai aplikasi di luar, bisa langsung edit di TikTok, karena semuanya sekarang udah praktis. Kalau misalnya teman-teman mau belajar, pasti kontennya lebih bagus, terus perbanyak juga cari referensi. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen ngebuat video tentang olahraga nih, coba cari referensi pakai hashtag-hashtag, biar kita juga tahu nih video orang-orang yang setema tuh seperti apa sih, biar kita juga punya referensi lainnya. Terus nantinya kita bisa bikin, masukin ke konten kita dengan gaya yang kita punya juga, teman-teman. Nah, yang keempat adalah bikin video singkat. Kalau misalnya teman-teman di awal upload, coba deh bikin videonya tuh jangan panjang-panjang gitu ya, di bawah 1 menit atau bahkan di bawah 40 detik gitu. Bikin video terus yang menarik perhatian, yang simple tapi bikin orang pengen
tahu sampai akhir tentang video tersebut. Terus yang kelima adalah mulai berkarya dari sekarang. Itu kuncinya sih. Kalau misalnya nanti pasti kita kelamaan jatuhnya stuck mikir kayak pengen konten yang kayak apa ya, pengen konten yang kayak gimana. Karena aku sendiri pun ngalamin kalau misalnya kita stuck hari ini kayak cuman mikir aja, aduh pengen konten yang A, pengen konten yang B, itu jatuhnya kalau Lala sendiri nggak bakalan jalan-jalan. Nah jadi mending coba deh mulai berkarya dari sekarang, dari hal-hal yang kecil mungkin yang ada di sekitar rumah teman-teman sendiri. Dan yang keenam adalah konsisten. Ketika kita udah mulai berjanji buat aktif di media sosial, coba deh konsisten, mungkin 2 hari sekali harus upload atau mungkin setiap hari. Karena kalau misalnya kita menjadi seseorang yang gampang menyerah, misalnya merasa kayak wah udah 3 hari berturut-turut kenapa kontennya nggak FYP gitu ya, siapa tahu besok keempat kelima bakalan FYP. Jadi coba terus sampai FYP, karena Lala pun pernah ngalamin di masa akun TikToknya ke shadow ban sebulan nggak bisa FYP, tapi aku terus-terusan nge-upload atau aku terus-terusan ngasih inisiatif-inisiatif lainnya dan akhirnya akunnya kembali. Dan yang terakhir, banyak banget yang suka tanya, padahal ini pertanyaan yang Lala tanyakan ke teman Lala, gimana sih sebenarnya trik FYP? Kalau ini trik FYP berdasarkan pengalaman yang aku sudah bikin video-video TikTok selama ini. Yang pertama adalah ketika teman-teman bikin video, buatlah video pendek tapi menarik. Jadi bikin video itu dengan durasi sebenarnya bagusnya sih kurang dari 40 detik. Semisal mau 20 detik, mau 30 detik itu lebih bagus teman-teman. Dan bikin video yang menarik. Jadi orang-orang tuh ketika menonton videonya mungkin di sampul awalnya bakalan mau lihat atau menonton videonya sampai akhir. Yang kedua, perhatikan pembukaan dan caption video. Jadi kalau di TikTok sendiri 3-5 detik di awal itu sangat menentukan. Kalau misalnya teman-teman boleh mau cek di TikTok Lala Rosa, coba deh perhatiin konten-kontennya Lala, itu kebanyakan di 3-5 detik awal itu selalu mengaitkan dengan kata Jogja. Karena aku percaya sendiri kalau orang-orang ketika mau cari rekomendasi soal Jogja, itu kadang carinya ke akun TikTok aku. Jadi ketika aku bikin video dengan kata kunci Jogja, apa yang menarik di Jogja, itu pasti viewersnya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi perhatiin deh pembukaan video, pokoknya 3-5 detik di awal itu harus bikin pembukaan yang bikin orang-orang tuh nonton sampai akhir. Dan perhatiin juga caption di videonya harus pendek, terus harus juga caption yang menyangkut dalam video tersebut. Yang ketiga, hashtag yang tepat dan lagu yang viral. Jadi kita harus pakai hashtag. Yang pertama juga harus sesuai dengan video kita. Terus kita juga pakai hashtag yang lagi viral itu dimasukin aja. Terus untuk lagu atau backsound lebih baik menggunakan backsound langsung dari TikTok gitu ya. Kita bisa pilih lagu-lagu yang saat ini sedang viral atau mungkin semisal teman-teman mau pakai lagu di luar, boleh banget pakai lagu di luar terus dimasukkan ke TikTok tapi tetap ditambahin lagu dari TikTok cuman volumenya dienolin aja. Jadi biar tetap lagu yang viral dari TikTok itu terkesan masuk ke dalam video-video kita. Jadi karena hal ini juga Lala praktekin di video-video Lala yang What I Ate in a Day, sebenarnya itu nggak ada backsound-nya, tapi Lala selalu cantumkan lagu-lagu viral di TikTok, lagu viral nomor 1, supaya videonya juga ikut naik dengan volumenya 0 itu sendiri. Nah terus yang keempat, kalau misalnya kita pengen video kita rame, kita juga harus aktif di TikTok. Aktifnya itu misalnya kita juga aktif nge-like video yang muncul di FYP kita yang kita suka. Kita juga aktif komen di video orang yang kita juga suka, kita juga minati. Keaktifan kita di TikTok itu dinilai. Jadi semisal kita nanti videonya punya viewers yang 50.000, itu nanti akan lebih di FYP-kan lagi oleh pihak TikTok. Terus selanjutnya nanti viewers 100.000, viewers 500.000, dan viewers 1 juta itu pasti akan dinaikkan lagi oleh pihak TikTok. Tapi kuncinya ketika mau main media sosial, ketika mau main TikTok sendiri, teman-teman harus konsisten. Terus ketika mungkin videonya belum rame, coba deh main terus. Pasti kedepannya kita nggak pernah tahu video keberapa kita yang rame. Bisa jadi kita upload sekarang, ramenya baru bulan depan karena itu mungkin banget. Nah, terima kasih. Itu tadi yang bisa Lala sampaikan di webinar pagi ini tentang cari uang di TikTok, kenapa enggak?
Terima kasih banyak Kak Lala Rosa hari ini udah berbagi ilmu sama teman-teman yang ikutan webinar di pagi hari ini. Nah, teman-teman tadi nih kalau misalnya kita simak ya, Kak Lala Rosa itu berawal dari nggak ada followersnya dulu tuh bikin video. Nah, terus kalau misalnya teman-teman merasa minder, aku aja mungkin Kak Lala nih dari awal udah banyak temennya gitu di TikTok. Ternyata berawal dari 0 followers aja, teman-teman. Nah, terus kenapa Kalala ini juga videonya sering FYP, tadi udah dibocorin tuh buat yang nanya-nanya, gimana sih caranya FYP gitu ya. Terus juga tadi Kalala bilang yang penting kita tuh ngelakuin apa yang kita suka supaya ke depannya itu jadi enjoy. Kan kalau kita ngelakuin apa yang kita suka, jadi ngerasa kerjanya tuh kayak hobi yang dibayar atau melakukan hal yang kita senang tapi dibayar tuh teman-teman. Yang pasti supaya juga uang yang nyari kita bukan kita yang nyari uang terus. Oke, tadi kan udah nih dari Kalala. Teman-teman boleh nanya di chat box, terus juga jangan lupa aku ingetin ya, buat isi Google Form yang di-share di chat box. Nanti dikasih tahu kesan-pesannya buat webinar ini, terus juga jangan lupa buat follow akun Instagramnya akrin_official, siapa tahu nanti kamu yang beruntung buat dapat e-money. Nah, langsung aja kita ke teman kita yang kedua, narasumber yang kedua yang akan berbagi ilmu barengan kita nih teman-teman di pagi hari ini. Ada Kak Arif Budiman. Halo, selamat pagi Kak Arif. Halo, selamat pagi semuanya, Sehat Mbak Kak? Halwa, Mbak Lala Rosa, dan teman-teman dari Akrin. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Kak Arif, sebelum aku mempersilahkan Kak Arif buat memberikan materi nih ya, berbagi ilmu sama teman-teman. Aku mau kasih tahu kemarin ada yang ngebocorin ke aku rahasianya Kak Arif. Ada Apa, orang DM aku. apa itu? Iya, katanya sahabat karibnya Kak Arif. Kak Arif pikir dulu ya, siapa nih kira-kira nih kandidatnya. Jadi dia bilang gini, Halwa itu adalah sahabat karib aku dulu waktu dia ngerintis kuliner Yogya itu, dia suka ngebajak HP teman-temannya buat nge-share di Line, katanya gitu. Siapa tuh Kak Arif, temennya yang ngebocorin? Kayaknya jadi korban banyak deh. Oke, langsung aja Kak Arif, silakan untuk Siap. menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Halwa. Tadi kita udah dapat ilmu banyak dari Mbak Lala Rosa. Terima kasih Mbak Lala Rosa. Semoga teman-teman juga pagi ini bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Karena pagi-pagi gini kita masih online belajar, niatnya udah bagus banget. Semoga yang kita share pagi ini bermanfaat. Nah, izinkan terlebih dahulu saya mau share screen sebentar. Tadi Mbak Lala Rosa udah ngomongin tentang gimana caranya FYP di TikTok. Terus ternyata pengalaman Mbak Lala Rosa dari nol, bisa dibilang semua konten kreator tuh punya pengalaman yang sama. Pasti mereka memulai dari sesuatu yang bisa dibilang dari nol, kemudian iseng, akhirnya terjawab oleh konsistensinya, akhirnya menuai hasil sekarang. Nah, izinkan terlebih dahulu perkenalan, nama saya adalah Arif Budiman. Saya lulusan S1-nya Universitas Insya Allah Islam alias UII. Kemudian saya lanjut di Universitas Gadjah Mada, ambil Magister Manajemen, dan sekarang nyasar di kuliner Yogya dari dari ketidaksengajaan tadi seperti kata Mbak Rosa. Nah, ini akun sosial media saya, ada kuliner Yogya, terus yang pribadi ada Arif Budiman. Buat email atau ada WhatsApp, nanti ada yang mau nanya, cuman waktunya kurang banyak, nanti bisa langsung kontak pribadi saya ini. Nah, ini kesibukan saya beberapa tahun akhir ini. Ini untuk yang di Instagram ini saya mulai dari sekitar tahun 2013 akhir. Tadi kata Mbak Lala Rosa, memang tadinya saya juga iseng, saya nggak suka foto, saya nggak bisa video, saya bahkan saya tidak suka sama sosial media awalnya. Terus saya lihat akun Instagram, saya pakai cuman buat cari informasi aja, akhirnya ketemu waktu itu namanya Kuliner Medan. Nah, terus dari situ saya terinspirasi
kok kayaknya asik ya kalau di Jogja ada satu akun yang ngasih informasi tentang kuliner di Jogja. Akhirnya saya bikin iseng, benar-benar iseng. Waktu itu ada akun kuliner masih dikit banget, kalau nggak salah kuliner Jogja, makan di Jogja, cerita makan sama Eat Jogja, baru ada 4 waktu itu. Nah, akhirnya bikin di tahun 2013 menggunakan sumber daya seadanya dan yang dipunya saat itu. Waktu itu dimulai dari handphone juga. Handphonenya dulu saya masih ingat Samsung S3, Samsung S3, dan saya sama sekali nggak ada basic foto, nggak ada basic video. Punya sosial media pun dulu profile picture-nya cuma gambar abu-abu doang. Jadi benar-benar nggak dipakai, cuma buat nyari informasi aja. Nah, ini untuk yang di TikTok, ini yang di sebelah kanan layar, ini saya mulai waktu itu pas awal pandemi ya, berarti sekitar tahun 2019 akhir. Tadinya saya beranggapan kayak, wah, aduh, TikTok salah satu sosial media yang kalau menurut saya tadinya kayak isinya joget-joget doang, terus isinya ya kurang bermanfaat tadinya lah. Tapi ternyata ketika saya install, saya lihat tuh, kok ternyata banyak informasi yang bisa didapat ya. Mulai dari info marketing, info wawancara kerja, info parenting, pokoknya semua info tuh ada di TikTok. Dan akhirnya saya menjilat ludah saya sendiri, saya main TikTok, saya install TikTok, terus saya bikin bikin akunnya, dan alhamdulillah waktu itu namanya pun masih belum ada yang ngambil, masih sama Kuliner Jogja. Dan bisa dibilang kalau teman-teman mau memulai, saya saranin sih pakai TikTok, karena TikTok itu saya bilang kalau buat nyari followers itu lumayan lumayan cepat kalau misalnya kontennya teman-teman itu seperti kata Lala Rosa tadi, spesifik sama konsisten. Terus ini teman-teman pasti tahu ini adalah seorang gamer. Bisa dibilang kalau zaman dulu nggak ada yang kepikiran kalau ada orang suka main games itu bisa dapetin duit. Nah, ternyata teman-teman pasti tahu ini seorang gamers Mobile Legend yang bisa dibilang dia bisa dapat duit dari streaming internet, direkam main gamenya terus diupload di YouTube segala macam. Nah, ini bisa dibilang nggak ada, kalau zaman dulu pekerjaan seperti ini itu tidak ada. Bisa dibilang kayak, loh, kok bisa ya main game dapat duit? Sama kayak misalnya sekarang Mbak Lala Rosa, kok bisa ya jalan-jalan dapat duit? Kok bisa ya bahas skincare dapat duit? Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil. Terus ada ini, teman-teman pasti tahu ini Mbak Betty. Mbak Betty ini bisa dibilang ternyata kalau kontennya menarik, personal branding-nya oke, orang daerah pun itu bisa loh punya kesempatan yang sama loh buat jadi content creator. Nggak perlu harus di Jakarta, nggak perlu harus di Jogja, nggak perlu harus di kota-kota besar. Ternyata Mbak Betty pun yang di pedalaman, asal kontennya menarik itu bisa. Kemudian ini Tatan teman-teman pasti tahu, siapa sangka dulu ada seorang anak balita bisa cari penghasilan sendiri, dan mungkin penghasilannya itu bisa melebihi kita di umur yang senior sekarang. Nah, ini salah satu bukti kekuatan internet. Kemudian ini ada si Jana Bakwani, mungkin teman-teman yang di make up cover pasti tahu, dia viralnya gara-gara cover make up Lati. Di sebelumnya eh, dia waktu itu pernah bilang dia di konten sebelumnya dia tidak pernah FYP segala macam, tapi karena dia konsisten, momentumnya tepat, akhirnya dia followersnya langsung naik berjuta-juta. Nah, dan yang terakhir ini ada Pak Nadiem Chandra, Pak Nadiem ini bisa dibilang siapa sangka kalau dulu orang yang menjabat di kementerian itu harus orang-orang yang senior, yang punya umur di atas 50 tahun. Ternyata Pak Nadiem ini membuktikan kalau anak-anak muda sekarang itu punya kesempatan yang sama kalau teman-teman punya prestasi. Nah, dengan internet,
semua orang pun punya kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi pintar dan sukses tanpa memandang umur. Inilah kenapa kalau misalnya teman-teman masih gunain internet cuman sekedar make aja, kalau nggak dimanfaatin itu sayang banget. Kemudian next-nya ini saya kasih data sebentar. Ini data internet di Indonesia dengan total populasi yang di Indonesia ada 274,9 juta dan pengguna mobile connection-nya itu 345,3. Artinya apa? Artinya ada orang-orang 100 juta lebih yang punya atau yang menggunakan 2 handphone atau 1 handphone lebih untuk mengakses internet. Kemudian internet user-nya sekitar 202,6 juta dan yang aktif di sosial media itu 170 juta. Bayangin teman-teman kalau dulu kita bisa menelpon orang mesti ke rumahnya, sekarang bisa lebih personal, lebih intim, lebih personal. Kita bisa telepon kapan aja, WhatsApp kapan aja. Nah ini data yang harus kita manfaatin kalau ternyata sekarang itu orang udah rata-rata menggunakan internet. Kemudian rata-rata menggunakan internet pun sehari itu orang-orang di Indonesia ada 8 jam 52 menit. Bisa dibilang mungkin lebih banyak menggunakan internet daripada jam tidurnya ya kalau sekarang anak-anak muda zaman sekarang ya yang overthinking, malam-malam nggak bisa tidur. Nah kalau dilihat sekarang berarti orang-orang itu udah mengakses informasi, informasi berupa hiburan, berupa pengetahuan, itu menggunakan internet 8 jam 52 menit. Sekarang coba dibandingin sama orang-orang yang nonton TV. Sekarang cuma 2 jam 50 menit. Berarti sekarang orang lebih banyak mengakses internet untuk mengakses informasi via internet. Nah, sosial media yang awalnya diciptakan sebagai platform untuk pertemanan, kini berevolusi mengubah perilaku konsumen dan menjadi sebuah media untuk menjual produk, jasa, informasi, dan mengekspresikan diri. Peluang bisnis apa aja di sosial media? Yang pertama, teman-teman pasti tahu ada online shop, kita bisa jual produk sendiri, reseller, atau dropship. Dan yang terbaru, kita bisa namanya ada affiliate marketing. Jadi, kita cuman insert link yang ada di Shopee atau di Tokopedia atau di TikTok, terus kita jual. Kalau misalnya ada orang beli pakai link kita dapat komisi. Kita bisa jualnya di sosial media, marketplace, sama website. Kemudian jadi konten kreator seperti Lala Rosa, kita bisa ngebahas sesuatu genre konten yang kita sukain. Terus ada social media agency, kita bisa nge-handle buat teman-teman yang suka foto, suka video, itu bisa dibilang banyak orang di luar sana itu belum punya kemampuan menghandle sosial media. Nah ini menjadi peluang buat teman-teman yang punya satu kelompok, misalnya bisa foto, bisa video, bisa ngedit, itu bikin agensi, coba tawarin mau nggak sosial medianya kita handle. Karena kalau di kuliner sendiri itu banyak banget yang owner resto masih belum bisa memanfaatkan sosial medianya. Kemudian jadi freelance content writer atau social media ghostwriter, buat teman-teman yang suka nulis, ini bisa di luar sana banyak banget yang butuh penulis yang bisa dibilang mereka punya ide tapi nggak bisa nulis. Nah ini peluang buat teman-teman yang punya bakat di content writer. Kemudian media informasi berbasis sosial media, ini ada kayak misalnya kuliner Yogyakarta, kuliner Padang, Jogja Update, dan lain-lainnya. Kemudian jadi produk atau foto videographer. Sekarang zamannya online, otomatis setiap orang atau setiap pelaku usaha butuh namanya foto atau video buat dijual. Nah, buat teman-teman yang suka foto, yang suka video, bisa belajar dari nol, karena setiap pribadi konten di kuliner Yogyakarta itu semua dari nol. Saya nggak bisa foto, nggak bisa video, dan ngeditnya pun itu pakai handphone aja, nggak perlu pakai laptop. Kemudian ini buat teman-teman yang suka foto, video, bisa loh ternyata karyanya teman-teman itu ditaruh di sebuah platform, ada Shutterstock. Nanti kalau ada yang download, dipakai, itu kita dapat komisinya. Jadi misalnya
besok itu besok itu bulan Ramadan, kita akan banyak mungkin stok tentang foto-foto, tentang puasa segala macam. Nanti pasti ada pelaku usaha yang membutuhkan foto atau video dengan tema Ramadan. Nah, kalau foto atau video kita dipakai atau di-download, kita dapat komisi atau kita bisa menjual ke mereka. Nah, ini kutipan dari Pak Khairul Tanjung, jangan berpikir uangnya dulu, nanti kerjanya nggak jadi. Kerja dulu aja yang bagus, nanti uangnya datang sendiri. Ini yang bisa dibilang banyak sekarang orang pengen jadi content creator, jadi food blogger, jadi travel blogger, tapi udah mikirnya, oh nanti kok uangnya kok belum datang-datang ya? Padahal mungkin kontennya ternyata belum bagus, atau kontennya belum sesuai sama target marketnya, atau ternyata kontennya belum memenuhi kriteria FYP seperti kata Mbak Lala Rosa tadi. Makanya sekarang bikin aja kontennya dulu, kerja dulu, minimal kalau misalnya teman-teman belum dapat duitnya, teman-teman bisa dapat pengalaman sama ilmunya. Nah, ini tadi Mbak Lala Rosa juga sempat nyinggung, pertama kita mesti kenalkan diri dulu di sosial media, siapa kalian, mulai dari mana, mulai dari yang mudah, murah, sama mahir. Teman-teman berpikir misalnya topiknya mau yang kayak gimana ya, cari yang mudah, terus yang biayanya kecil, sama yang mahir. Kemudian untuk sosial media step by step-nya saya bagi 3 biasanya. Ada persiapan atau preparation, production, sama post production. Persiapan, produksi, sama setelah produksi. Nah, persiapannya yang pertama, teman-teman kalau misalnya mau bikin personal branding di sosial media, orang itu menilai biasanya dari bio, dari profile kita. Otomatis jangan sampai nih pengen jadi content creator, bahas makanan, bahas tentang travel blogger, tapi profile picture aja nggak ada, bio-nya nggak lengkap. Bio sendiri itu biasanya akan menegaskan teman-teman ini ngasih konten isinya apa aja sih. Jadi kalau misalnya saya di TikTok, saya tulis misalnya berbagi info kuliner dan wisata Jogja, dan berbagi ilmu tentang sosial media kuliner. Karena saya tahu sedikit-sedikit tentang ilmu sosial media, saya biasa juga membagikan di TikTok juga. Nah, yang pertama, gunakan profile picture yang jelas. Kedua, lengkapi bio untuk menginformasikan jenis konten yang dibahas. Kemudian jangan lupa kalau misalnya ada akun Instagram, Twitter, YouTube, itu bisa ditautkan di sana. Terus cari username yang mewakilkan topik konten yang dibahas. Karena saya fokusnya di kuliner yang ada di Jogja, dan biar sama kayak di Instagram saya nulisnya @kulinerjogja. Jadi orang tahu nih, wah ternyata orang ini ngebahas tentang kuliner. Kemudian jangan lupa untuk upgrade personal akun jadi pro akun, biar kita bisa tahu nih insight dari akun kita yang follow pria atau wanita, kebanyakannya umur berapa, daerahnya mana. Kemudian tadi juga udah dibahas Mbak Larosa juga, teman-teman konten itu sekarang banyak banget. Teman-teman mau edukasi, mau komedi, tips and tutorial, mau beauty, mau hiburan, tentang makanan, games, hobi, horor, masak, itu banyak banget. Dan di TikTok sama di Instagram, sekarang itu banyak banget konten-konten yang bisa dibilang teman-teman bisa milih mau yang mana. Dan teman-teman bisa jadi acuan nih, misalnya, wah aku pengen jadi food blogger, mungkin bisa lihat Next Carlos, atau lihat Magdalena, atau melihat misalnya Mas Tio. Nah itu bisa dilihat kayak, oh ternyata aku jadi food blogger itu pembawanya harus seperti ini ya, segala macam ya. Nah terus kemudian jangan lupa teman-teman tentukan kategori umur audiensnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tadi seperti Mbak Lala Rosa bahas tentang make up, nggak mungkin kan kalau kita misalnya make up-nya buat anak-anak SD atau anak-anak SMP, atau buat make up sendiri, ada make up kantoran, ada make up mahasiswa. Nah, teman-teman bisa tentuin nih, kira-kira kalau misalnya mau bikin konten, umur audiensnya umur berapa ya? Terus tentukan tujuan kontennya untuk apa. Siapkan juga peralatan yang dibutuhkan, misalnya butuh ring light atau butuh handphone atau apa, disiapin dulu. Kemudian penentuan lokasi ini biasanya penting kalau misalnya di indoor atau di outdoor. Kalau misalnya di outdoor otomatis kita harus
minimal nyediain mic biar suaranya nggak noise. Nah, kalau di indoor, kira-kira cahayanya itu udah aman atau belum. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih gampang lagi, jangan lupa bikin script atau storyline-nya, karena biasanya di tengah jalan atau ketika bikin konten, kita suka lupa nih, habis adegan ini apa ya? Habis adegan ini apa ya? Nah, itu kita bisa bikin storyline-nya. Kemudian durasi kontennya, nah kalau tadi di TikTok Mbak Larosa bilang, jangan sampai, kalau lebih bagus 40 detik kurang. Nah, itu teman-teman jadi harus selama 40 detik itu mungkin bisa lihat, bisa dimasukin nih, kira-kira konten yang paling penting mana ya biar informasinya tersampaikan dengan jelas. Jangan dengan 40 detik atau 60 detik isinya malah nggak ada informasi yang disampaikan, malah kontennya jadi malah nggak ada informasinya. Kemudian bisa menentukan cara membahas topik atau konten dengan cara apa, bisa dengan storytelling, ada dance, komedi, dan menghibur. Karena sekarang di Instagram juga teman-teman pasti tahu ada kontennya, konten Reels, ada Instastory, foto dan video. Tapi memang Instagram sendiri sekarang untuk foto itu tidak terlalu bagus engagement-nya. Sekarang itu mungkin lebih ke Reels sama lebih ke video intinya. Nah, kalau di Instastory, teman-teman kalau lihat di Kuliner Yogya, itu biasanya saya pakai Instastory cuman buat ngobrol sama followers. Terus kalau misalnya teman-teman pasti bingung kan, Mas Arif, kan food blogger udah banyak, travel blogger udah banyak, terus mau bahas make up atau bahas apa udah banyak. Caranya gimana sih biar beda? Nah, teman-teman bisa, rumusnya adalah general kategori, sama cari personal quality atau karakternya teman-teman gimana. Misalnya, food blogger, terus personal karakternya mau dibahas dengan Jawa Medok. Terus misalnya saya pribadi, saya food blogger yang memposisikan kalau saya tahu tentang sosial media. Terus kalau misalnya teman-teman tahu di Instagram, saya suka pakai misalnya karakternya kalau di voice over-nya Halo Kuliner Yogya. Nah, itu biar orang-orang paham, oh ini nih akunnya Kuliner Yogya nih. Nah, kalau misalnya di personal identity-nya, kalau teman-teman lihat pasti saya selalu pakai baju garis-garis. Itu kenapa? Itu biar orang lebih aware, lebih ngerti, lebih paham, dan gampang nyantolnya. Oh, kalau baju garis-garis berarti Kuliner Yogya nih Mas Arif nih. Nah, itu bisa teman-teman bikin rumusnya, general kategorinya, sama personal quality-nya teman-teman tuh atau personal karakternya gimana sih? Itu bisa bisa di bisa dicari untuk diferensiasi kontennya. Dan menurut pengalaman saya ketika di sosial media, brand itu suka sama konten kreator yang dekat sama followers-nya. Jadi saya pernah punya pengalaman, profile picture saya logo sama profile picture-nya saya sendiri. Sebenarnya saya nggak terlalu pede taruh profile picture saya sendiri karena saya orangnya tidak terlalu pede sebenarnya. Tapi brand itu ternyata menilai, oh ternyata kalau profile picture-nya orang, itu berarti orang tuh ada orang di balik akun ini. Tapi kalau misalnya cuma profile picture-nya cuma logo, oh berarti dia cuma media. Media itu nggak dekat sama followers-nya. Bisa jadi media tidak terlalu powerful untuk mengajak followers-nya membeli sesuatu. Sedangkan person itu lebih kuat. Nah, ini rumus diferensiasi kontennya. Kemudian di produksi kontennya tadi Mbak Lala Rosa juga udah bahas, pakai musik yang sedang populer, hashtag yang trending, dan menjelaskan konten di TikTok dan Instagram. Gunakan teks untuk memperjelas pesan kalian. Kenapa perlu pakai teks? Karena nggak semua orang itu menikmati video teman-teman dengan suara atau dengan volume besar. Bisa jadi nonton video teman-teman itu di ruangan tertutup lagi rapat atau lagi kuliah. Nah, teks itu gunanya adalah ketika misalnya video nggak ada suaranya, tetap dapat informasinya. Terus bikin judul yang clickbait, sama gunakan bagian video paling menarik di 3 detik pertama teman-teman. Karena orang itu lanjut atau enggak nonton video berdasarkan 3-5 detik pertama apakah menarik atau belum. Kemudian gunakan caption yang singkat dan jelas. Terus setelah produksi, jangan lupa cek sama evaluasi konten. Tadi konsisten bikin dan upload konten, aktif di TikTok sama Instagram juga.
konsisten terhadap topik yang dibahas. Jadi kalau teman-teman udah milih genre konten, misalnya pengen travel sama food blogger, sama makanan, jangan udah milih nih, oh ternyata 3 hari lagi ganti ke make up, terus nanti 3 hari lagi ganti ke marketing, 3 hari lagi ganti ke wawancara kerja. Nanti orang akan bingung, teman-teman itu ahlinya di mana, teman-teman itu personal branding-nya kuat di mana. Karena namanya ahli itu hanya menguasai 1 sampai 2 hal. Kalau tadi kata Mbak Larosa, untuk personal branding-nya biar beda, itu akunnya dibedain. Yang satu suka travel sama makanan, yang satu suka make up. Jangan dicampurin, nanti jadinya bisa jadi kalau misalnya lebih dari 2 genre konten, orang akan bingung nih, dia ahlinya di mana ya? Nah, kayak gitu. Terus jangan lupa share di sosial media yang lain, misalnya di-share di Instastory-nya Instagram, atau di-share di WhatsApp, di status WhatsApp segala macam, biar orang pada nonton. Kemudian jangan lupa untuk call to action di akhir video. Misalnya call to action ini adalah, jangan lupa follow ya @kulineryogya untuk informasi kuliner lengkap di Jogja, misalnya seperti itu. Ada call to action-nya. Jangan terakhirnya cuman lempeng aja, nggak ada call to action-nya, itu sayang banget. Terus jangan menggunakan teks di video terlalu banyak, nanti jadinya kecil-kecil nggak kebaca, sama terlalu cepat, letak teks juga kurang tepat. Jangan kita bikin teks tulisan tapi nutupin makanannya, nutupin makanan, nutupin merek, dan nutupin objek yang mau kita angkat. Terus nggak menggunakan judul video. Kenapa nggak pakai judul video? Karena kontennya teman-teman ini akan ada di explore Instagram. Jadi kalau nggak ada judulnya, orang nggak akan istilahnya akan lebih tertarik ketika dieksplor terus ada judulnya. Misalnya kuliner wajib di Jogja Selatan. Pasti orang kan akan penasaran nih, oh apa ya? Sedangkan kalau nggak ada teksnya, nggak ada informasinya, pasti orang-orang cuman apa sih ini cuman gambar kafe doang. Nah itu kenapa kita perlu pakai judul di video. Kemudian dicek lagi apakah volume musik terlalu besar, jangan sampai voice over-nya itu tertutup sama suara musik. Terus kualitas gambar nggak maksimal, sama memaksakan durasi. Jangan, wah durasinya harus 1 menit nih, harus 50 detik. Akhirnya dipaksakan, akhirnya informasinya jadi bertele-tele. Nih sedikit cerita awal dari Kuliner Jogja, ini tahun 2013. Teman-teman kalau lihat di kiri ini awalnya seperti ini, logonya cuma Tugu Jogja, terus followersnya masih 1061. Lihat kualitas fotonya, ini teman-teman lihat jauh banget sama sekarang. Ini handphone yang digunain, Samsung S3. Ini hasil fotonya, kalau teman-teman lihat ini hasil spesialis blur alias spesialis nggak fokus. Lihat teman-teman ini awal mulanya. Kemudian jangan lupa konsisten dan bisa dibilang kalau misalnya teman-teman di Jogja itu bersyukur banget karena di Jogja itu kotanya komunitas, kotanya teman. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi seorang food blogger, jadi seorang travel blogger atau jadi seorang penyiar radio, itu teman-teman sekarang banyakinlah banyakinlah teman-teman kalian. Kita nggak pernah tahu teman kita 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu akan jadi apa. Saya cerita sedikit di Kuliner Jogja. Saya bisa jadi kuratornya GoFood di tahun 2019, kemudian bisa keliling Indonesia, ngasih seminar tentang sosial media di Grab Indonesia, terus di Shopee juga jadi di Shopee Food juga, itu karena teman-teman kuliah saya ternyata banyak ketika 5 sampai 10 tahun itu berada di posisi top manajemen di mereka. Nah, otomatis kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, teman-teman itu pengen personal branding-nya seperti apa, karyanya gimana, nanti teman-teman kalian akan ketika di top manajemen, teman-teman kalian nggak akan ingat nih, oh si Arif tuh spesialisnya apa ya? Dulu kayaknya dia kuliah kayaknya belum bikin karya apa-apa deh. Nah, kalau teman-teman dari kuliah sekarang coba bikin, entah itu kalau di Akprin mungkin
ada tentang memasak atau tentang fotografi atau tentang banyaklah yang bisa dibahas tentang di industri pariwisata. Nah, kuncinya adalah teman-teman bisa dibilang kenal sama banyak orang, kenal sama teman seangkatan atau di atas angkatan. Karena kita nggak pernah tahu mereka akan jadi siapa dia 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, saya bisa dapat kesempatan-kesempatan yang saya bilang tadi karena teman-teman saya itu berada di top manajemen GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Dan alhamdulillahnya saya dari dulu kalau sama teman tidak pernah memandang bulu, dia anak siapa, dia bisa apa, harus gimana, saya rangkul, saya nomornya saya save, saya simpen, saya ingat namanya. Dan orang itu kalau misalnya udah kenalan, diingat namanya itu paling senang. Jadi buat teman-teman sekarang, perbanyaklah teman, jangan sampai kuliah pulang alias kupu-kupu malam, karena teman itu adalah investasi terbesar teman-teman di kemudian hari. Terus jangan lupa ikut join community. Dulu saya beruntung banget, saya bisa ikut komunitas Foodgram. Di Jogja banyak banget komunitas teman-teman misalnya suka foto, suka video, suka komunitas TikTok juga ada, TikTok Food juga ada, TikTok banyak pokoknya. Kalau saya alhamdulillah dari dulu saya karena saya penggemar Manchester United, saya dulu ikut Jogja United Indonesia. Terus dulu karena saya suka otomotif, saya suka ikut klub otomotif. Nah, karena sekarang saya suka tentang sosial media sama Foodgram, akhirnya saya join di Foodgram sama di komunitas sosial media. Ini penting buat mengupgrade skill, memperbanyak relasi, sama networking. Nah, ini Foodgram Jogja yang saya join dulu. Ini kalau nggak salah ada anak aktif juga di sini, cuman sekarang udah lulus. Dan jangan lupa untuk berkolaborasi. Nah, networking ini penting, teman-teman yang masih kuliah, jangan lupa untuk join komunitas, aktif di organisasi kampus, magang, kerjaan part-time. Gunanya apa? Gunanya dapat teman, dapat ilmu, dapat pengalaman. Nanti kalau udah dapat semuanya, teman-teman bisa jadi sumber kolaborasi sama sumber informasi. Nah, ini yang saya bilang saya jadi kurator GoFood di tahun 2019. Ini fotonya udah lumayan lah ya. Terus ini saya keliling Indonesia buat ngasih tahu tentang sosial media di merchant-merchantnya GrabFood. Nah, kalau misalnya teman-teman ada bidang yang kita suka tapi kita nggak jago, kolaborasi lah. Karena saya pribadi awalnya nggak bisa foto, nggak bisa video, saya ngajak teman saya kolaborasi untuk menutupi kekurangan saya waktu itu. Kemudian ada bidang kita suka, kita jago tapi belum ada kebutuhan di sana, nggak apa-apa, kita tawarin aja sambil mempersiapkan diri, sambil meningkatkan ilmu dan pengalaman. Kemudian ada yang bidang kita suka, kita jago, ada pasar yang butuh, tapi kita belum dikenal nih. Ya perbanyak relasi, perkuat personal branding, offline online, dan ikut community. Nah, ini pesan saya terakhir, seperti saya bilang tadi, kita nggak pernah tahu teman kita besok akan jadi apa. Jadilah orang baik yang menghargai semua orang. Peluang datang biasanya dari orang yang kita kenal, dan kita harus mempersiapkan diri kita dengan cara memulai dari hal yang kecil untuk menjadi yang besar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Arif. Bermanfaat banget ilmunya. Ternyata nih teman-teman, Kak Arif ini juga jadi kurator di GoFood ya. Terus udah keliling Indonesia buat ngasih ilmu juga sama teman-teman di se-Indonesia loh. Keren banget Kak Arif. Oke, langsung aja kita ke sesi pertanyaan. Mungkin nanti kita bisa selang-seling kali ya, Kak Lala dan Kak Arif. Pertama nih, pertanyaannya buat Kak Lala dulu. Jadi pertanyaan yang pertama nih Kak Lala, apakah waktu kita upload konten dan intensitas upload itu mempengaruhi peningkatan followers pengunjung kita di akun TikTok kita? Apa membuat konten kayak misalnya nih Q&A, itu tuh kan membangun komunikasi antar kita dengan followers, itu juga berpengaruh nggak sih sama peningkatan followers dan pengunjung di akun kita? Silakan dijawab Kak Lala. Oke, terima kasih Mbak Halwa. Terima kasih yang sudah nanya.
Pertanyaannya bagus banget. Jadi tadi pertanyaannya bisa Lala ulangin kalau apakah keaktifan kita, waktu upload kita, intensitas kita upload, apakah berpengaruh mungkin buat pengunjung yang datang ke akun kita. Terus apakah kalau misalnya kita berinteraksi dengan followers itu akan mempengaruhi yang mengunjungin akun kita atau bahkan followers kita nantinya. Untuk waktu upload sendiri, kalau di TikTok itu tiap akun punya waktu upload yang berbeda-beda. Jadi, semisal teman-teman sudah punya TikTok, boleh diubah ke kreator, terus nanti bisa dicek kira-kira intensitas followers teman-teman sendiri lebih aktif di jam berapa. Nah, kalau misalnya udah tahu followers kita aktifnya di jam berapa, uploadlah video di mana interaksi followers kita itu paling tinggi di jam itu. Nah, terus kalau buat harinya apakah harus setiap hari upload? Itu sebenarnya saya belum tahu nih jawabannya, karena di 2 akun saya, di @angela_rosari itu memang harus upload setiap hari. Jadi kalau misalnya lama nggak upload itu mungkin bahkan akan menurunkan viewers selanjutnya. Sedangkan di akun saya yang ladystem_id itu kalau misalnya tiap hari upload, kemungkinan video-video selanjutnya bakalan nggak lebih banyak daripada yang lalu viewersnya. Jadi kalau yang ladies time saya selang-seling 2 hari sekali baru upload. Nah, untuk meningkatkan pengunjung di akun media sosial kita, followers kita, boleh banget dibutuhkan yang namanya interaksi, misalnya buka Q&A, terus misalnya adain yang namanya giveaway, misalnya sering live TikTok, atau yang paling gampang adalah bales-balesin komen. Jadi ketika kita upload video, terus ada yang komen, coba deh bales-balesin komen. Bahkan kalau Lala sendiri suka banget balesin komen sampai kadang semua komen itu aku like, bahkan komennya yang udah sampai ratusan itu semua aku like, semua aku bales kalau bisa. Itu sih cara meningkatkan interaksi yang nantinya followers itu mungkin akan merasa aman, akan merasa nyaman, terus nanti jadi sering buka akun kita, terus juga hafal dengan akun kita, yang pasti juga akan merekomendasikan akun kita sama teman-temannya yang lain, begitu. Mudah-mudahan Oke. terjawab ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Nurul tuh, Kak Lala Rosa. Nah, kayak gitu teman-teman ternyata. Jadi ada banyak cara buat kita bisa keep in touch sama followers kita dan supaya kita tuh nggak kehilangan juga pengunjung dari akun kita. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Kak Arif. Yang aku pilih nih udah ada pertanyaan dari Sapian Putri yang pertama Kak Arif. Hai Mas Rif, aku salah satu follower Mas Rif dari tahun 2015 loh. Menurut aku, salah satu yang penting buat aku ketika bikin konten adalah jujur, karena banyak banget di luar sana yang mengejar FYP, mengejar viral, kadang justru yang dibikin itu nggak make sense, bohong, dan lain-lain. Misal nonton video dari food blogger nih bagus banget, pas nyampe venue kok nggak sesuai sama ekspektasi ya, kok rasanya nggak enak ya. Nah gimana sih caranya bikin konten yang kita ciptain itu real, tapi juga tetap menarik perhatian viewers, kayak gitu Kak Ari. Silakan Kak untuk dijawab. Siap, terima kasih, Mbak. Siapa namanya ya? Septian. Nah, Mas Septian, ya. Makasih Mas Septian Putri. Nah, ini menarik. Biasanya kalau dari kuliner sendiri, kita udah wanti-wanti dulu nih sama ownernya. Biasanya kalau makanan atau produk yang disajikan itu adalah produk real yang mau dikasih ke konsumen. Jadi jangan dilebih-lebihkan, jangan dibagus-bagusin. Karena apa? Karena kalau misalnya dibagus-bagusin, dibanyak-banyakin, ternyata orang nggak sesuai ekspektasinya, itu jadi bumerang. Itu biasanya kita udah kasih tahu di depan. Nah, terus yang kedua, kalau ternyata memang menurut pengalaman saya ada beberapa kuliner yang kalau menurut saya sih bisa dibilang ada yang mau belajar sama ada yang udah ngerasa bisa. Jadi kalau udah ngerasa bisa tuh biasanya kalau dikasih tahu, dikasih saran, itu dia menganggap makanannya itu paling enak. Jadi biasanya kalau kalau kita, eee, kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi atau misalnya rasanya kurang enak,
yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kalau rasa itu beda lidah, beda rasa. Jadi pun kalau misalnya saya kasih kritik ke owner, pasti saya akan bilang, kalau menurut saya nih Pak, Mas atau Mbak, menurut saya ini kemanisan. Karena kalau kita ngomongin produk, misalnya produknya minuman boba, kalau menurut saya yang bisa dibilang umurnya sudah senior alias 25 tahun ke atas, saya nggak suka terlalu manis nih. Tapi kalau misalnya minuman bobanya target konsumennya ada anak-anak SMP, SMA, atau kuliahan, itu biasanya senang yang manis. Nah, makanya saya nanya dulu, target marketnya siapa nih? Kalau misal target marketnya bukan saya, ya saya jangan ditanyain Pak, tanyain sama yang lain. Saya biasanya kayak gitu. Nah, makanya saya pribadi nggak pernah nge-review kalau misalnya, wah ini enak banget, ini kayak, wah ini harus dikunjungin nih. Itu jarang banget saya ngomong kayak gitu kalau misalnya emang udah kuliner legendaris atau udah rame. Tapi kalau misalnya kita mau bikin konten eh, dengan cara kok yang mau diangkat rasanya kayaknya biasa, terus venue-nya kayaknya biasa. Coba cari apa yang bisa diangkat dari tempat kuliner itu. Biasanya sih kalau saya pribadi bisa berupa ambience, kemudian harga, kita bisa ngangkat harganya murah atau terjangkau. Kemudian yang ketiga, apakah ada promo di sana atau enggak. Terus kalau misalnya followers-nya teman-teman ternyata banyak anak muda atau anak nongkrong, coba dijelasin, wah ternyata cocok nih buat nongkrong. Karena wifi-nya kenceng. Fasilitas itu bisa kita angkat juga. Bisa jadi kayak fasilitas kayak stop kontak itu juga biasanya buat teman-teman yang WFH atau kuliah online itu biasanya juga penting. Nah, makanya kalau misalnya pengen bikin konten yang ciptain itu real, coba cari dari beberapa unsur tersebut ada nggak yang bisa diangkat. Pasti ada beberapa ya seperti saya bilang tadi, bisa berupa ambience-nya, rasanya, harganya, apakah ada promo, atau karakter si penjualnya. Nah, itu biasanya ada sesuatu yang menarik di situ, itu bisa kita angkat, kayak gitu. Oke, makasih Kak Arif jawabannya. Kita langsung ke Kak Lala Rosa lagi kali ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak Lala. Jadi pertanyaannya dari Jamilatul Husna. Pertanyaannya gini. Mbak Lala, kalau saya ingin fokus di jalur tutorial craft, gimana ya? Dan antara voice over versus pakai musik aja itu lebih efektif yang mana sih? Apa harus salah satu gitu ya? Saya masih kurang pede nih ada di depan kamera, jadi sekedar video tangan saya aja bikin kreasi produk-produk kayak gitu. Boleh dijawab langsung Kak Lala? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Itu berarti konten tentang edukasi ya. Nah, kalau menjawab yang nggak pede dulu ya, nggak pede terus terang karena aku di awal main TikTok juga nggak pede, jarang banget nampilin yang namanya muka. Dan kalau misalnya di akunku satunya yang ngebahas skincare, yang ngebahas tentang perawatan-perawatan, itu bahkan aku nggak pernah nge-share di Instagram sama sekali karena mungkin malu ketahuan gitu ya mukanya. Awalnya nggak pede, cuman lama-lama orang-orang yang terdekat gitu, coba deh sekali-sekali ada mukanya, karena orang punya akun sendiri, masa malu kayak gitu, dan akhirnya mulai berani. Jadi ketika mungkin sekarang belum berani, pelan-pelan deh, mulai dari tangan dulu, atau mungkin nantinya ketika kita sudah lebih pede, pastinya kalau kita udah kebiasa membuat konten, ntar lama-lama pasti malu itu bakalan hilang sendiri. Kalau soal sound, mengenai sound pakai voice over sama pakai lagu aja, lagu viral. Berdasarkan pengamatan saya di 2 akun, yang satu Lady Sam itu awalnya juga nggak pakai voice over, ternyata di TikTok sendiri video-video yang menggunakan voice over itu viewersnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan video-video yang sound saja. Tapi mungkin kecuali kalau video-video yang pakai sound saja itu video-video estetik, terus video-video editing yang memang konten visualnya itu disesuaikan sama
soundnya sendiri, itu mungkin akan juga mudah viral. Tapi kalau menurut saya konten edukasi itu lebih baik menggunakan voice over, karena voice over sendiri lebih memudahkan kita untuk videonya itu FYP. Nah, kalau misalnya mengenai konten edukasi, jangan lupa pakai dengan hashtag yang sesuai dengan video yang dibuat. Jangan lupa juga menggunakan tambahan background, tapi tetap volumenya diperkecil, jadi supaya voice overnya itu nggak numpuk sendiri. Terus pakai juga caption yang membuat orang tertarik, membuat orang penasaran, nonton sampai akhir, dan jangan lupa hashtag yang viral dan hashtag yang sesuai dengan video tersebut gitu. Oke, makasih Kak Lala jawabannya. Jadi udah dikasih tahu ya bocorannya juga. Ternyata nih pengamatannya Kak Lala setelah udah malang melintang di TikTok, itu ternyata kalau mau dikasih back sound aja atau voice over aja disesuaikan dulu sama bentuk konten yang mau kamu kasih ke orang-orang. Terus nanti baru deh, kalau misalnya udah tahu, oh kontennya edukasi, itu disarankan sih pakai voice over ya, supaya orang jadi lebih ngerti juga gitu. Langsung aja pertanyaan kedua buat Kak Arif, aku bacain. Nih Kak Arif, ada tipsnya nggak Kak untuk nggak malu sama teman-teman sosmed kita? Soalnya takut dihujat teman-temanku dibilang sok ngehits. Boleh Kak Arif langsung dijawab Kak? Ya, kalau saya sih syaratnya adalah kalau misalnya itu nggak bermanfaat ya nggak usah didengerin. Karena jangan sampai omongan teman atau omongan orang itu menghambat kita untuk berkarya. Takutnya ada penyesalan di kemudian hari, kayak coba ya dulu aku nggak usah dengerin si dia ya, coba ya aku nggak usah ini ya. Karena saya pribadi pun dulu memulai kuliner Yogya itu bisa dibilang ketika lulus S2, terus teman-teman udah pada kerja semua, dan teman-teman juga pada bilang, Arif ngapain sih nyari nyari kuliner, foto-foto gak jelas, terus di-upload di sosial media. Ya selagi itu orangnya nggak terlalu penting, sama dia nggak bayarin saya kuliah, jadi saya tidak pernah mendengarkan omongan-omongan yang tidak positif. Nah makanya kalau misalnya teman pun itu atau lingkungan itu perlu banget carilah teman-teman yang sefrekuensi sama yang positif. Ya, jangan sampai omongan teman itu jadi penghambat kita berkarya sih. Itu aja sih. Oke, siap. Makasih banyak Kak Arif atas jawabannya. Langsung kita switch lagi ke Kak Lala Rosa. Ini ada pertanyaan Kak Lala dari Mimi Kanisha di Bandung. Halo Mbak Lala Rosa, gimana ya cara supaya konten bisnis kita FYP di TikTok? Apa emang harus selalu aktif di TikTok? Tadi mungkin dari materinya Kak Lala udah cukup menjawab ya dari pertanyaan ini. Nah, terkadang saya jarang aktif di TikTok, ada kesibukan lain soalnya. Karena yang saya baca-baca, kalau pengen FYP itu, kita harus selalu aktif juga. Mungkin kakak ada saran buat UMKM kecil yang pemula kayak saya nih, buat memulai lewat media TikTok. Makasih. Minta tips nih Kak Lala. Silakan langsung dijawab, Kak. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, pertanyaan untuk bisnis UMKM. Nah, kalau misalnya sekarang di TikTok itu kan lagi rame banget, setiap membuat video, entah itu bisnis, entah itu mungkin jualan gitu ya, itu banyak video yang memakai keranjang kuning. Kalau misalnya teman-teman sering lihat di TikTok kan kayak boleh klik di keranjang kuning, di keranjang kuning. Tapi sebenarnya ini aku dapetin dari TikTok Shop-nya sendiri. Kalau kita menambahkan keranjang kuning, video kita itu akan lebih susah FYP daripada video kita yang tidak menambahkan keranjang kuning. Jadi ketika teman-teman mau membuat video yang memakai keranjang kuning, itu diharapkan nggak usah, tapi dengan cara ketika TikToknya sudah bisa live video, pakailah untuk live video. Jadi membuat video untuk ditunjukkan kalau misalnya kita lagi ada live nih, nanti malam ada jadwal live buat sale dagangan-dagangannya. Jadi itu kalau misalnya juga udah bisa live di TikTok, kayaknya minimal 1.000 followers, rajin-rajin buat live, terus rajin-rajin juga buat yang namanya
konten sebelum live itu. Jadi buatlah video penghantar untuk live yang akan diadakan di hari tersebut juga. Nah, kalau misalnya ditanyakan tentang keaktifan, memang benar sih kalau misalnya kita pengen konten kita FYP, lebih baik kita juga aktif buat like-in video yang lain. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa rutin buat online di TikTok, seenggaknya kita coba konsisten untuk bikin terus videonya aja. Coba video pendek-pendek. Kalau misalnya video hard selling untuk langsung berjualan mungkin agak susah FYP, coba dulu deh pakai sound-sound yang viral kayak Lala pernah bikin video beberapa dari sound-sound yang viral mengenai semisal gimana sih perasaan UMKM zaman sekarang kayak gitu udah susah-susah bikin videonya nggak FYP juga. Nah, sound-sound yang kayak gitu itu mungkin bisa dipakai buat salah satu videonya di awal memperlihatkan lagi packing dagangan, terus mungkin lagi proses jual beli online-nya, itu bisa banget. Terus kalau nggak mau konten-konten yang pakai sound, coba bikin konten yang nggak harus selling tapi juga menampilkan sisi edukasi. Semisal yang Lala jalanin konten tentang skincare, nampilin harusnya kita reapply sunscreen 2 kali, terus nanti di akhir kita bisa sisipin, nah sunscreen yang bagus itu yang mengandung apa-apa-apa. Nah kalau misalnya jualan makanan, kasih tahu mungkin di awal manfaat-manfaat dari makanan-makanannya, terus kalau misalnya jual pakaian, mungkin bisa dikasih tahu, oh ternyata pakaian ini nggak cuma bisa satu model, tapi beragam model. Nah itu di awal aja, dan mungkin di akhir baru bisa disisipin penjualannya itu sendiri. Jadi supaya nantinya orang-orang yang melihat itu di awal pengen belajar mengenai edukasi konten yang dibuat dan akhirnya nanti akan tertarik buat membeli konten yang diiklankan tersebut. Oke, makasih banyak Kak Lala jawabannya. Oke teman-teman, sebelum kita switch ke Kak Arif, aku mau ingetin dulu, jangan lupa buat follow Instagramnya @akprin_official, karena siapa tahu kamu nanti dapat imani, lumayan kan, dapat ilmu terus dapat imani juga. Langsung aja kita ke Kak Arif. Kak Arif, aku mau bacain pertanyaan lagi nih buat Kak Arif. Nah, ini masih dari Mimi Kanisha di Bandung, katanya untuk Mas Arif, misal nih di Instagram, kita tuh tadinya sebagai orang yang udah dikenal ini pecinta makanan, tapi tiba-tiba kita tuh berubah nih, tiba-tiba interest atau tertarik dengan hobi atau konten lain. Kita mulai nggak konsisten dengan postingan kita. Nah, itu berpengaruh nggak sih sama personal branding kita? Kayak gitu, Kak Arif, pertanyaannya. Ya, kalau berpengaruh, terima kasih tadi pertanyaannya. Kalau dari Mimi Kanisa di Bandung ya, wah di Bandung. Kalau berpengaruh sih, kalau menurut saya berpengaruh karena bisa dibilang nih, kalau teman-teman follow Mbak Lala Rosa lah misalnya, yang biasanya update tentang kuliner sama travel. Terus tiba-tiba minggu besok dia bahas tentang horor. Habis bahas tentang horor, kemudian tiba-tiba besoknya lagi 3 hari kemudian atau seminggu kemudian ngebahas tentang tips marketing atau tips wawancara kerja. Nah, satu sisi followers itu bingung dia itu ahlinya di mana dan karena bisa dibilang followers itu akan follow kita ketika followers itu punya minat atau sefrekuensi sama konten kita. Jadi ini tentu saja karena Mbak Lala Rosa misalnya tentang skincare, otomatis orang yang follow Mbak Lala Rosa adalah orang-orang yang suka menggunakan skincare. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dia ngebahas tentang tadi seperti saya bilang, wawancara kerja, terus tiba-tiba ke horor, orang jadi akan bingung, Mbak Lala Rosa ini sebenarnya ahli nggak ya di skincare, kok kontennya ganti-ganti. Nah, itu yang pertama. Dari segi followers, terus dari segi brand, orang brand pun mau endorse pun akan bingung. Misalnya kayak tadi Mbak Lala Rosa jadi brand ambassador atau di endorse Traveloka karena kontennya kebanyakan adalah tentang wisata atau tentang kuliner yang ada di Jogja. Nah, kalau misalnya ganti-ganti kontennya, brand pun mau masuk akan bingung nih. Ini kalau aku masuk ke sini, followers-nya interest-nya sama nggak ya sama brand kita?
Nah, itu dari segi brand. Makanya kalau bisa dibilang kalau emang belum ketemu ya nggak apa-apa, ganti-ganti, tapi kalau bisa sih udah tahu pengen konsisten di mana, passion-nya di mana. Kalaupun mau ganti pun mungkin tidak secepat atau seminggu kemudian ganti, seminggu lagi ganti, seminggu lagi ganti. Kalau mau gampang, teman-teman bisa di awal bikin konten planning-nya dulu, misalnya dari tanggal 1 sampai 30 tentang kuliner. Kulinernya hari pertama misalnya mau ngebahas tentang apa, hari kedua tentang apa. Itu dari segi konten planning. Kemudian dari pilar konten misalnya kalau kita nge-handle sosial media klien misalnya kita bagi 3 tuh. Dari sebulan itu kita 30% ngebahas produk, 30% lagi ngebahas tentang gimmick. Gimmick itu bisa berupa kuis, giveaway, terus tentang quotes lucu-lucu, dan sisanya lagi berarti 40% tentang informasi. Informasi itu bisa jadi kayak informasi kegunaan produknya itu mengandung apa aja, terus bermanfaat untuk apa aja. Nah, itu kita bisa 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 biar nggak bingung atau nggak ganti-ganti bisa seperti itu dulu. Jadi kalau bisa sih jangan jangan terlalu terlalu cepat dan terlalu sering ganti-gantinya. Karena nanti eman-eman atau sayang followers-nya yang tadinya udah kekumpul satu frekuensi sama satu minat sama kita, tiba-tiba, oh ternyata udah nggak pernah ngebahas tentang skincare lagi nih, aku unfollow ah. Atau kalau misalnya kayak Mbak Lala Rosa, karena tahu, wah kayaknya ini beda nih interest-nya, bikin akun satu lagi, memang mulai dari nol lagi, tapi bisa jadi kemungkinan itu kalaupun nanti teman-teman ganti, tidak terlalu menyesal, kayak gitu. Oke, Kak Arif, makasih banget jawabannya. Ini ada pertanyaan bonus buat Kak Lala Rosa sama Kak Arif. Pertanyaannya satu tapi buat berdua, satu untuk semua ya. Ini pertanyaannya kayak gini. Mbak Lala Rosa dan Mas Arif pernah nggak sih ngalamin akun media sosialnya kebanet atau keblokir? Mungkin tadi Kak Lala juga udah sempat bilang pernah kena shadow banned gitu ya. Sebagai konten kreator, apa nih yang pertama kali Mas Arif dan juga Mbak Lala lakukan buat bikin akun baru atau mendingan berusaha memperbaiki akun medsosnya? Makasih banyak. Boleh Kak Lala dulu buat jawab, Kak? Oke, terima kasih Mbak Helwa buat pertanyaannya. Pernah nggak sih ngalamin akun ke blog atau akun ke ban? Pernah, aku pernah 2 kali ke shadow ban di TikTok, dan itu di TikTok aku yang Angela Rosari. Jadi waktu itu mungkin aku udah tahu beberapa jenis video yang ketika aku upload itu pasti akan rame di akunku. Nah, itu beberapa kali kok nggak rame. Terus aku cek banyak artikel gimana sih ciri-ciri akun yang ke shadow ban atau akun yang ke blok, dan ternyata akunku masuk salah satu ciri-ciri tersebut. Nah, jeleknya, nyebelinnya itu kalau misalnya di TikTok akun yang ke shadow ban itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, gimana sih caranya buat ngebenerin akun yang ke shadow ban? Kalau dari yang aku dapat dan yang sudah aku terapkan dan itu berhasil, ketika kita tahu akun kita ke shadow ban, langsung kita log out. Coba deh kita nggak buka dulu sehari 2 hari. Terus kalau misalnya kita, aduh tapi pengen banget lihat video-video yang lainnya, yaudah di log out, login lagi, terus nanti kita main di TikTok tapi kita nggak usah ada interaksi dengan orang lain. Kita lihat video aja tanpa like, tanpa kita ikut ngekomen. Kita juga diharapkan buat jangan DM orang dulu. Pokoknya kita seakan-akan membiarkan akun kita mati dulu, kira-kira kurang lebih 5-7 hari. Nah, kalau misalnya udah 5-7 hari, seharusnya akun kita itu sudah akan kembali seperti akun semula, akun yang tidak ke shadow ban. Dan cara mengetahui akun kita udah nggak ke shadow ban itu, video-video yang sebelumnya kita kira kok video ini tiba-tiba sepi, nah video itu nantinya akan ramai sendiri tiba-tiba. Jadi kalau misalnya kita pun belum 5 hari atau belum 7 hari buat ngediamin akun kita,
tapi videonya udah tiba-tiba rame, itu berarti masa shadow ban-nya sudah berakhir. Terus kita juga bisa langsung upload video lagi sesuai dengan jam tayang kita. Tapi tetap diingat shadow ban itu pasti ada penyebabnya. Mungkin akun aku ke shadow ban itu gara-gara waktu itu aku pernah liputan terus gelap dan HP-nya belum mumpuni buat terlihat lebih terang daripada aslinya. Jadi video-video gelap itu bisa dilihat kalau mungkin videonya itu ada senjata tajam atau mungkin ada yang kurang senonoh. Nah, itu bisa dikira video yang seperti itu. Terus kalau misalnya komen juga hati-hati, akun kita tuh juga bisa ke shadow ban gara-gara mungkin komen kita yang gak sopan ke akun orang lain. Jadi pokoknya ketika kita main TikTok, main sosial media, nggak pengen akunnya ke shadow ban, hati-hatilah entah upload atau entah komen karena takutnya nanti kita ke shadow ban dan dampaknya pun ke akun kita sendiri. Oke, makasih banyak Kak Lala atas jawabannya. Ini penting banget nih shadow ban-an. Oke, terakhir Kak Arif boleh untuk dijawab pertanyaannya. Pernah nggak tuh keblokir atau ke banned atau mungkin kena shadow ban kayak Kak Lala? Monggo Kak Arif. Kalau ke shadow ban, alhamdulillah nggak pernah ya. Dan jangan sampai ya. Paling mentok itu kemarin kontennya di take down sama Instagram karena melanggar community guidelines. Saya juga baru tahu ternyata itu waktu saya promosiin namanya Soha, soju halal. Nah, ternyata tidak boleh menyebutkan produk yang haram dibilang halal. Jadi karena saya bilangnya soju halal pertama di Jogja, ternyata itu nggak boleh. Itu kenapa kayak bir bintang pun tidak bilang bir bintang halal, tapi bir bintang zero alkohol. Jadi ternyata untuk menjelaskan halal itu tidak boleh digunakan. Bolehnya dipakai kata pengganti. Nah itu langsung di-report sama ukti-ukti di luar sana, mohon maaf, saya juga nggak tahu ternyata. Nah, akhirnya di take down kontennya dalam waktu cuma 2 hari apa ya. Nah, selebihnya alhamdulillah nggak pernah. Oke, nah itu dia teman-teman tadi udah dijawab beberapa pertanyaan dari teman-teman oleh Mas Arif dan juga Kak Lala Rosa nih. Sebenarnya masih banyak Kak Arif dan juga Kak Lala pertanyaannya. Nanti teman-teman boleh kok keep in touch sama Kak Lala dan Kak Arif lewat sosial media mereka ya Kak Arif dan Kak Lala ya. Nanti bakalan dijawab kalau Kak Arif sama Kak Lala lagi aktif di sosial medianya. Oke teman-teman, sebelum aku tutup webinar kita di pagi hari ini, berbagi ilmu bersama ini, aku mau ingetin jangan lupa buat share keseruan webinar hari ini di Instagram, terus tag @print_official, terus jangan lupa di follow juga, siapa tahu kamu beruntung buat dapetin e-money hari ini. Oke, sebelum kita tutup bersama, boleh ya kita foto bersama dulu teman-teman. Aku hitung 1-3 beberapa kali sesi. Sesi pertama kita mulai. 1, 2, 3. Oke, boleh teman-teman lagi? 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Makasih banyak, Kari. Sama-sama. Sehat-sehat. Mbak Halwa, terima kasih banyak. Mbak Rosa, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Ya, selamat ulang tahun juga buat Akprin yang ke-50. Semoga semakin jaya. Iya, betul. Selamat ulang tahun buat IST Akprin yang ke-50. Karena dulu fun fact-nya saya pernah daftar Akprin waktu S1 di tahun 2017. Semoga IST Akprin selalu jaya dan selalu bertumbuh ke depannya. Amin. Makasih banyak Kak Lala. Makasih banyak. Ucapan ulang tahunnya. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses selalu. Teman-teman, terima kasih juga. Webinar hari ini saya tutup, saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih banyak.